Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Daginting. Saya NIM 231101111. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Psikologi dan Bimbingan, prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik Inferensial. Jadi, sebelum saya lanjut kepada pembahasan tugas UAS saya, ada baiknya saya mengaturkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada Pak Wayan Eka Pramarta MPD. Perkenalkan, nama saya Miss Daginting dengan NIM 231101111. Saya nomor absen 2. Saya dari kelas B Bimbingan Konseling semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan terkait tentang hasil yang telah saya temukan terkait tentang tugas UAS Statistik Inferensial yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Wayan Eka Pramarta MPD. Jadi di sini saya izin untuk membacakan soal terlebih dahulu, dari mana ada seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata self-efikasi kelompok yang diberikan teknik self-management dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan ataupun kelompok kontrol. Jadi, peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas yang dilakukan eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Jadi di bawah ini merupakan data skor dari kedua kelompok. Jadi di sini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pak Eka bahwa skornya itu adalah rentan dari 50 sampai 90 dan dibuat secara acak. Untuk kelas eksperimen ataupun berjumlah 15 orang, saya membuat datanya yaitu 88, 78, 64, 57, 70, 88, 68, 72, 60, 60, 73, 85, 89, 73, dan 52. Sedangkan untuk skor kelas kontrol, yaitu berjumlahkan 12 orang, saya membuat datanya yaitu 71, 51, 73, 79, 87, 51, 70, 82, 61, 71, 74, dan 76. Di sini diarahkan pada soal bahwa kita akan menganalisis dengan uji statistik parameter, terutama yaitu Independent Sample Technique Test, sesuai dengan keadaan pengujian. Lakukan juga persyaratan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Di sini saya masuk pada jawabannya langsung, yang dimana satu, melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, ada yang namanya kita harus menentukan dulu rumus Lilliefors-nya, yang dimana ZI yaitu XI dikurang X bar per varians. Yang dimana persoalannya, sebuah sampel sebanyak 27 orang diambil secara random dari suatu populasi. Datanya sebagai berikut. Kenapa di sini ada 27 orang? Karena tadi diminta adalah 15 orang dari kelas eksperimen dan 12 orang dari kelas kontrol. Jadi saya langsung menjumlahkannya saja agar menjadi 27 orang. Di sini saya sudah menerangkan data yang telah saya tentukan tadi. Dan di sini saya mengambil tingkat signifikansinya yaitu 5% atau setara dengan 0,05 dan akan dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan apakah sampel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yang dimana apabila H0 sama dengan sampel berdistribusi normal, sedangkan jika H1, maka sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansinya. Yang dimana di sini saya menggunakan 5% atau setara dengan 0,05. Lalu setelah itu kita akan mengambil keputusannya yang dimana jika L hitungnya lebih kecil dibandingkan L tabelnya, maka sampel ini berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika L hitung lebih besar dibandingkan L tabelnya, maka sampel itu tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini ada statistik uji, yang dimana L-nya itu adalah L maksimal, yang dimana menggunakan rumus F dikali FJI dikurang SZI. Kita masuk langsung kepada perhitungan.
Yang pertama yang harus kita cari adalah mencari ZI-nya. Sebelum kita mencari ZI-nya, kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel dari semua data yang telah kita tentukan. Yang dimana X ini adalah semua data yang telah kita tentukan, ada 27 data. Jadi, semua data yang telah kita tentukan tadi, kita masukkan kepada tabel tersebut. Dan kita berikan dia simbol X. Selanjutnya, kita mencari X kuadratnya, yang dimana 88 dikuadratkan, atau secara dengan 88 dikali 88, hasilnya adalah 7.744. Begitu juga dengan 78 dikuadratkan, hasilnya yaitu 6.084. Dan juga pada angka 64 atau data 64, kita mendapatkan skornya di sini yaitu 4.096. Begitu seterusnya sampai ke data atau skor yang 76 dikuadratkan sama dengan 5.776. Di sini kita juga mencari sigma atau total dari semua data kita yang dimana totalnya itu adalah 1.923. Dan juga total untuk X kuadratnya yaitu 140.353. Selanjutnya kita akan mencari X bar atau nilai rata-rata dari data kita. Yang dimana di sini sudah tertera rumus yaitu X bar sama dengan sigma dari X per N. Yang dimana sigma X itu adalah jumlah keseluruhan data kita dan N itu adalah jumlah total eh, data kita atau siswa kita. Selanjutnya, tadi sudah kita temukan bahwa total ataupun sigma dari X ataupun data kita yaitu ada skor data kita yaitu 1923 dan N-nya atau jumlah data kita yaitu ada 27. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus 1923 dibagi 27 dan hasilnya adalah 71. Selanjutnya kita akan mencari varians. Yang dimana rumus variansnya yaitu S sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Yang dimana N kita ketahui bahwa jumlah datanya itu adalah 27, jadi kita tinggal masukkan 27 di sini. Lalu untuk sigma X kuadratnya, yaitu ini tadi, jumlah dari X dikuadratkan tadi, yaitu 140.353, kita tinggal masukkan juga, dikurang sigma dari X kuadrat. Jadi tadi jumlah X-nya adalah 1923 dan itu dikuadratkan di rumus ini. Per 27 yaitu jumlah data kita, dikali 27 jumlah data kita juga dikurang 1. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan saja. Yang dimana 27 dikali 140.353 hasilnya yang saya dapatkan adalah 3.789.531 dikurang 1923 dikuadratkan, hasil yang saya temukan adalah 3.697.929 dibagi 27 dikali 26 karena 27 dikurang 1 adalah 26. Selanjutnya, kita tinggal menyederhanakan nilai yang ada di rumus ini. Yang dimana 3.789.531 dikurang 3.697.929, hasil yang saya temukan adalah 91.602 dibagi 27 dikali 26 yaitu hasilnya 702. Selanjutnya, kita tinggal membagikan 91.602 dibagi 702. Hasil yang saya temukan adalah 127,22 ataupun akar dari 127,22. Nah, kita tinggal akarkan nilai tersebut dan di sini hasil yang saya temukan adalah 11,2. Selanjutnya kita akan menentukan ZI-nya, yang dimana rumus untuk mencari ZI yaitu XI kurang X bar per S sama dengan, jadi di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu, yang dimana XI ini merupakan seluruh data kita yang sudah kita urutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita buat juga di sini kolom ZI, yang dimana cara mencari ZI ini adalah X kita yang pertama, seluruh X ini kita kurangkan dengan X bar atau nilai rata-rata yang kita temukan tadi. Jadi di sini kan 51. 51 dikurang X bar, kita bisa lihat kembali berapa X bar kita temukan, yaitu 71.
Jadi kita tinggal masukkan saja 51 dikurang 71 per varians. Varians yang kita temukan tadi kan 11,2. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini 11,2. Jadi 51 dikurang 71 adalah minus 20 per 11,2 dan di sini hasilnya minus 1,78. Dan disinilah kita tuliskan ZI-nya yaitu pada tabel tersebut. Begitu juga kita harus melakukan sama perlakuan dengan semua data yang kita telah tentukan. Yang dimana di sini ada 51, jadi itu hasilnya sama, demikian juga 52, ZI yang ditemukan itu adalah minus 1,69. Untuk 57 hasilnya yaitu minus 1,25 dan untuk 60 hasilnya itu minus 0,98. Begitu juga sampai data kita habis. Kita menggunakan ZI-nya menggunakan rumus ZI ini tadi. Yang ini. Selanjutnya, kita masuk pada penentuan FZI. Jadi, untuk menentukan FZI, kita menggunakan dua angka di depan untuk ditarik dari samping, serta ekor angka tersebut ditarik dari atas dengan titik temu tengah pada tabel Z. Jadi, kita nanti akan menentukan FZI ini berdasarkan tabel ZI atau tabel Z. Sini saya akan mengambil tabelnya. Ini merupakan tabel Z yang menjadi panduan kita untuk menentukan nilai FZI-nya. Jadi tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, bahwasanya nilai dari ZI ini merupakan panduan kita untuk menentukan FZI dari data kita. Yang dimana di sini kan nilai FZI data pertama itu skornya minus 1,78. Jadi kita tinggal cari di tabel FZI di tabel Z-nya ataupun tabel Z distribusi normalnya, yaitu sesuai dengan arahan dua angka di depan sebagai panduan yang vertikal, sedangkan yang ke horizontalnya itu eh, dua angka di belakangnya, 1,78. Jadi yang kita pakai sebagai panduan dalam tabel Z-nya yaitu minus 1,7, yaitu yang ini. Lalu karena angka yang di akhir atau angka yang di belakangnya itu adalah 8, maka kita ambil di sini yang 0,08. Kita tinggal tarik ke bawah sampai titik temu dengan yang minus 1,7, yaitu di sini adalah 0,0375. Kita tinggal sesuaikan saja, yaitu ini 0,0375. Begitu juga dengan data ZI yang minus 1,78 ini serta minus 1,69 sampai dengan data yang terakhir yaitu minus yang terakhir yaitu 1,60. Kita bisa cek. Jadi yang kita gunakan itu adalah data 1,6 pada tabel Z, yaitu yang ini 1,6. Lalu kita lihat juga ekornya yaitu kosong, yaitu 0. Berarti kita ambil yang 0. Yang 0 yaitu ini, kita tinggal tarik ke bawah sampai ke titik temu yang 1,6, yaitu yang ini. Jadi ini adalah 0,9452. Begitu juga dengan data kita yang lainnya, pokoknya mulai dari awal sampai akhir kita menentukan FZI-nya berdasarkan panduan dari distribusi normal tabel Z-nya. Selanjutnya kita harus menentukan SZI-nya. Jadi untuk menentukan SZI ini kita tinggal menggunakan rumus yang dimana rumusnya itu jumlah dari data kita tulis di sini. Misalkan data kita ada 27, berarti kita menggunakan rumus SZI sama dengan jumlah data ataupun data satu sampai data terakhir dibagi jumlah data kita yaitu 27. Jadi 1 dibagi 27 sama dengan 0,03, data 2 dibagi 27 sama dengan 0,074, 3 dibagi 27 sama dengan 0,111 sampai ke 27 dibagi 27 yaitu 1. Yang ini. Yaitu yang ini.
Oke, selanjutnya yang harus kita tentukan adalah FZI kurang SZI. Ini mudah, kita tinggal kurangkan saja nilai dari FZI ini dengan nilai dari SZI, yang dimana 0,0375 dikurang 0,037, hasilnya yaitu yang saya temukan 0,0005. Begitu juga dengan data selanjutnya, yaitu contohnya mungkin 0,0455 dikurangkan dengan 0,111, hasilnya saya temukan yaitu minus 0,0655. Begitu juga sampai data yang paling terakhir, yaitu 0,9452 dikurang 1,00, yaitu jawabannya minus 0,0548. Setelah kita menemukan ZI, FZI, SZI sampai ke FZI dikurang SZI, kita menentukan L maksimalnya, yaitu dari rumus FZI kurang SZI ini tadi. Yang dimana kita tinggal lihat mana kira-kira yang paling tinggi atau yang paling maksimal. Yang dimana di sini yang paling tinggi yang kita lihat adalah, yang saya dapat adalah 0,0981. Jadi kita tinggal taruh di sini, L maksimalnya adalah 0,0981. Selanjutnya kita akan menentukan L hitung. Jadi L maksimal itu merupakan L hitung. Jadi kita jadikan dia L hitung. Selanjutnya kita menentukan L tabelnya. Yang dimana karena pada tabel linear force itu dengan data 27 dengan signifikansi 0,5 atau 5% itu tidak ada tertera. Jadi saya tulis secara langsung, maka menggunakan rumus interpolasi linier antara nilai eh, L tabel L tabel 25 dan L30. Yang dimana L tabel 25 rumusnya itu adalah L tabel sama dengan L tabel 25 ditambah buka kurung L30 kurang L25 dibagi 30 kurang 25 dikali 27 kurang 25. L tabelnya itu 0,1, L25-nya yaitu sesuai tabel yaitu 0,73. Sedangkan untuk L30 kurang L25 adalah 0,161 dikurang hasil bagi ini yaitu 0,173 juga dikali 2 karena 27 dikurang 25 adalah 2. Selanjutnya, L tabel sama dengan 0,173 ditambah minus 0,012 dibagi 5 dikali 2. Selanjutnya, yaitu L tabel sama dengan 0,173 dikurang 0,00048. L tabelnya sama dengan 0,168. Jadi nilai L tabel untuk N27 dengan signifikansi 5% atau 0,05 diperkirakan sekitar 0,168. Jadi kita selanjutnya mengambil keputusan atau kesimpulan. Jadi berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa L hitung lebih kecil dibandingkan L tabel, yang dimana nilainya itu 0,0982 lebih kecil dibandingkan 0,168. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sampel berdistribusi normal sehingga H0 diterima pada data tersebut. Itu dia untuk uji normalitas. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pelaksanaan uji homogenitasnya. Jadi di dalam uji homogenitas ini kita akan membaginya menjadi dua, yaitu dua kelas, skor kelas eksperimen yang 15 orang, bisa juga kita sebut sebagai X1, dengan data yang sama dengan data yang sebelumnya. Selanjutnya skor kelas kontrol yang 12 orang, bisa juga kita sebut sebagai X2, dengan data yang sama juga dengan soal yang di awal. Jadi di sini sama, saya menggunakan signifikansi 5% atau 0,05. Di sini yang pertama harus kita tentukan adalah menentukan hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan sampel bersifat homogen, sedangkan jika H0 ditolak, maka sampel tidak bersifat homogen. Yang kedua, kita harus menentukan tingkat signifikansinya juga, yang dimana di sini adalah 5%, jadi itu setara dengan 0,05. Setelah itu, kita akan mengambil keputusan juga. Jadi, jika F hitungnya nanti akan lebih kecil dibanding F tabel, maka sampel itu dapat dikatakan bersifat homogen. Sedangkan jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka sampel tidak bersifat homogen. Statistik ujinya yaitu dengan rumus F hitung sama dengan varians paling besar per varians paling kecil.
dengan rumus varians yaitu S kuadrat sama dengan N dikali eh, sigma X kuadrat kurang sigma N yang kedua dikali sigma X kuadrat per N dikali N kurang satu. Kita masuk pada perhitungan. Kita juga harus membuat tabel terlebih dahulu, yang dimana ini adalah nomor ataupun jumlahnya, yaitu 15, karena 15 paling banyak yaitu pada kelas eksperimen. Karena tadi sudah kita tandai bahwa kelas eksperimen ditandai dengan X1, sedangkan kelas kontrol kita katakan X2, maka pada tabel kita cukup menuliskan X1 dan X2 saja. Untuk yang satu kita langsung saja taruhkan letakkan semua data kita yang telah kita tentukan. Demikian juga di X2 kita letakkan juga data yang telah kita tentukan. Di sini kita mencari X1 kuadrat, yang dimana 88 dikuadratkan sama dengan jawabannya yaitu saya temukan 7.744. Demikian juga pada 64 dikuadratkan yang saya temukan adalah 4.096 sampai ke data terakhir yaitu 52 dikuadratkan yaitu 2.704. Dan begitu juga dengan X kuadrat X2 kuadratnya. Jadi 71 dikuadratkan, hasil yang saya dapatkan yaitu 5.041. 51 dikuadratkan, hasilnya itu 2.601. Sampai ke data terakhir yaitu 76 dikuadratkan, yaitu 5.776. Setelah itu kita langsung tentukan totalnya. Total dari X1-nya, total X2, total X1 kuadrat, dan total dari X2 kuadrat. Setelah itu kita tentukan rata-rata. Rumusnya yaitu X bar 1 sama dengan sigma dari X1 dibagi N, yaitu kita ambil total dari X1 terlebih dahulu, yaitu ini 1077. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus 1077 dibagi N. Karena jumlah data dari X1 adalah 15, jadi dibagi 15. Dan di sini saya mendapatkan hasil yaitu 71,8. Demikian juga dengan X bar atau rata-rata dari X2-nya, yaitu kita ambil sigma dari X2, yaitu ini 846. Kita tinggal masukkan saja ke rumus 846 dibagi 12 karena jumlah dari data X2 atau nilai dari kelas kontrol, jumlah dari kelas kontrol itu adalah 12 orang. Jadi dibagi 12. Dan hasil yang saya dapatkan adalah 70,5. Setelah melakukan mencari X bar atau nilai rata-rata, kita tinggal masukkan aja di sini rata-ratanya, yaitu untuk X1 adalah 71,8 dan untuk X2 adalah 70,5. Selanjutnya kita menghitung varians dari data kita, yang dimana sesuai dengan arahan tadi rumusnya itu untuk varians X1 rumusnya N dikali sigma dari X1 kuadrat dikurang sigma dari X1 dikuadratkan dibagi N dikali N kurang 1. Jadi untuk jumlah dari N ataupun jumlah dari data X1 tadi kan 15, jadi kita tinggal masukkan 15 dikali sigma dari X1 kuadrat, yaitu yang ini tadi, 7 yang ini yaitu 79.333. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Lalu untuk yang sigma X1 kuadrat kita tinggal masukkan 1077 dikuadratkan dibagi 15 dikurang 15 dibagi 15 dikali 15 kurang 1. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan saja 15 dikali 79.333 yang saya dapatkan yaitu 1.189.995 dan 1077 dikuadratkan hasilnya yang saya temukan adalah 1.153.476 dan 15 dikali 14 yaitu 210. Lalu kita tinggal kurangkan saja, hasilnya adalah 36.519 dibagi 210 dan saya mendapatkan hasil 173,9. Selanjutnya kita akan hitung varians kelompok kontrolnya, yaitu yang X2. Rumusnya sama saja, hanya saja angkanya yang diubah
Tadi jika jumlah yang digunakan adalah jumlah X1, maka ini digunakan jumlah X2. Yang dimana untuk jumlah N-nya yaitu 12, untuk sigma X2 kuadratnya yaitu yang ini 61.020. Jadi kita tinggal masukkan saja 61.020 dikurang 846 dikuadratkan bagi 12 dikali 12 kurang 1. Jadi di sini 12 kali 61.020 yaitu 7.732.240 dikurang 715.716 dibagi 132 karena 12 kali 11 adalah 132. Kita tinggal sederhanakan yaitu yang saya dapatkan 16.524 dibagi 132, hasilnya saya dapat adalah 125,1. Nah, selanjutnya kita tarik kepada penghitungan F hitung yang dimana sesuai dengan rumus tadi, varians terbesar dibagi varians terkecil. Jadi dari kedua varians ini, varians X1 dan juga X2 yang mana paling besar yaitu 173,9. Kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi 173,9 dibagi 125,1 yaitu 13,9. Selanjutnya kita menggunakan diferensiasinya yaitu DF sama dengan F1. Tadi kan F1-nya itu X1-nya nilainya jumlah datanya 15 dikurang 1 sama dengan 14 dan untuk F2-nya atau varians kedua atau X2 itu datanya berjumlah 12 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi pada tabel distribusi F1 itu untuk horizontal dan F2 itu untuk vertikal. Jadi F tabelnya adalah 2,74 sesuai dengan F tabel. Jadi kita tarik kesimpulan berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Jadi sesuai dengan persyaratan tadi, jika H0-nya ditolak maka sampel itu bersifat tidak homogen. Jika ada H0-nya diterima maka sampel itu bersifat homogen. Jadi dari kesimpulan itu 13,9 lebih besar dibandingkan 2,74 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel tidak bersifat homogen sehingga H0-nya ditolak. Yang terakhir kita akan melaksanakan uji statistik independent sample teknik tes yaitu yang digunakan adalah uji T sampel bebas atau uji teknik sampel bebas. Jadi di sini soalnya seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata self-efikasi kelompok yang diberikan teknik self-management dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan apapun ataupun kelas kontrol. Jadi penelitian mengambil 15 orang, jadi di sini kita langsung saja menentukan skor kelas eksperimennya yang 15 orang sesuai dengan data awal, kemudian juga dengan kelas kontrolnya sesuai dengan data awal. Jadi kita akan menganalisis dengan uji statistik parameter independen sampel teknik tes sesuai dengan keadaan pengujiannya. Jadi di sini saya menggunakan teknik tes bebas atau sampel bebas, yang dimana ini adalah jumlah siswanya atau jumlah orangnya ada 15 dan juga ada 12 untuk kontrol, kelas kontrol. Jadi X1-nya itu kita masukkan datanya, X2-nya juga kita masukkan datanya. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan hipotesisnya teman-teman. Jadi penilaian H0 dan juga H1-nya. Jadi, jika H0 diterima, tidak ada perbedaan rata-rata self-efikasi kelompok yang diberikan teknik self-management dan juga kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kelas kontrol. Sedangkan jika H1 yang diterima dan H0 ditolak, maka ada perbedaan rata-rata self-efikasi kelompok yang diberikan teknik self-management dan kelompok yang tidak diberikan. Kita juga membuat hipotesis statistik yang dimana H0 sama dengan mu E sama dengan mu B dan juga H0 sama dengan mu E sama dengan mu B, yaitu uji dua pihak. Yang kedua adalah membuat taraf signifikansi. Jadi taraf yang saya gunakan adalah 5% atau 0,05. Yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Saya menggunakan uji T sampel bebas. Dan juga kita menggunakan kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka H0 ditolak. Dan juga jika T tabel lebih kecil dibandingkan atau jika T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, maka H0 diterima. Juga jika minus T tabel lebih eh, kecil sama dengan T hitung atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita akan menentukan T hitung dan juga T tabelnya.
Yang pertama, kita membuat tabel penolong terlebih dahulu, yang dimana kelas eksperimen ditandai dengan X1 dan kelas kontrol ditandai dengan X2, dan di sini ada X1 dikurang X bar 1 kuadrat dan X2 dikurang X2 bar kuadrat. Eh, kita cari hasilnya. Jadi sesuai data tadi, untuk X1 dikurang X bar 1 ini, kita harus mencari rata-rata dari X1 dan X2 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita tinggal menghitung nilai rata-rata X bar dan X2, X bar 1 dan X bar 2. Untuk X bar 1, kita menggunakan jumlah dari X1, yaitu 1077. Dan N1-nya 15. Jadi 1077 dibagi 15 adalah 71,8. Dan untuk X bar yang kedua, yaitu 845 dibagi 12 sama dengan 70,5. Kita menghitung varians atau S kuadrat dari kedua data atau kedua kelas, itu S1 kuadrat sama dengan X1 dikurang X bar 1 per N1 kurang 1 sama dengan, karena tadi jumlah yang ini sudah kita tentukan, karena menentukannya adalah 88 dikurangkan ke 71 atau X bar dari data X1, hasilnya adalah 262,44. Demikian juga 78 dikurang 71 sama dengan 38,44 sampai yang terakhir yaitu 52 dikurang 71 atau X bar dari X1, hasilnya adalah 392,04. Nah, selanjutnya kita juga menentukan X2 dikurang X bar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 0,25. Itu juga ke data yang sampai ke data yang terakhir. Setelah itu kita tentukan sigma atau total dari semua ini, baik dari itu X1, X2, X1 dikurang X bar 1 kuadrat, dan juga X2 dikurang X bar 2 kuadrat. Oke, selanjutnya kita menentukan variansnya. Jadi total dari X bar 1 tadi kita bagikan dengan N dikurang 1. Yang dimana 15 dikurang 1 adalah 14, jadi 2004,4 dibagi 14, hasilnya yang saya dapat adalah 143,17. Demikian juga dengan variansi yang kedua atau X2, yaitu 1377 dibagi 11, karena 12 kurang 1 adalah 11, maka hasilnya 125,18. Selanjutnya kita menghitung nilai T hitungnya, di mana T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari N1 dikurang 1 dikali varian X1 tambah N2 kurang 1 dikali S2 varians kedua per N1 dikurang N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Jadi, T hitung sama dengan 71,8 kurang 70,5 per akar dari 15 dikurang 1 dikali 143,17 tambah 12 kurang 1 dikali 125,18 per 15 ditambah 12 dikurang 2 serta dikali 1 per 15 tambah 1 per 12. Kita tinggal sederhanakan. Jadi hasil yang di atas ini adalah 1,3 dan yang di bawah adalah 204,3 ditambah 1376 di 9 per 25 kali 0,15. Jadi 1,3 per akar dari 3381,2 per 25 dikali 0,15. Jadi kita kalikan dulu. Jadi setelah hasil kali dari 3.381,2 dikali 0,15 hasilnya itu 507,18 per 25. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1,3 per 100 akar dari 20,287. Jadi hasilnya 1,3 per 4,5 dan hasil T hitung adalah 0,288. Selanjutnya kita akan menghitung T-tabelnya. Jadi T-tabel ini adalah taraf signifikan yang digunakan 5%, yaitu 0,05 karena uji dua pihak, maka nilainya yaitu
taraf signifikansi dibagi dua, yaitu 0,05 dibagi dua adalah 0,025. Dengan derajat bebasnya, N dikurang 2 sama dengan 27, dikurang 2 karena data kita berjumlah 27 jika kelas eksperimen dan kelas kontrol disatukan, jadi hasilnya adalah 25. Jadi T tabelnya adalah 2,060. Kita lanjut pada menarik kesimpulan. Jadi T hitung yang kita dapat adalah 0,0288 dan T tabel yang kita dapat adalah 0,060. Jadi sesuai dengan eh, ketentuan tadi, jika T hitung lebih kecil dibanding T tabel yaitu 0,088 di 288 lebih kecil dibandingkan 2,060. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata self efikasi kelompok yang diberikan teknik self management dan juga kelompok yang tidak diberikan perilaku apapun ataupun kelas kontrol. Baik, itu dia untuk pemaparan tugas UAS saya, terutama pada UAS statistik inferensial. Bila ada kesalahan pada saat saya menyampaikan pemaparan penjelasan tugas yang telah saya kerjakan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.